Nabi bersabda, jikalau salah seorang di antara kalian berbuka puasa, ketika kita buka puasa, apa yang kita lakukan, falyuftir ala tamrin, maka hendaklah dia berbuka puasa ala tamrin, menggunakan kurma. Jadi kurma ini satu biji itu sebanding dengan satu piring nasi. Dan Nabi ini mengajarkan satu kesehatan. Semua yang dilakukan Rasulullah, yang disunahkan oleh Nabi, itu pasti ada sisi positif. Sisi positif kalau ditinjau segi kesehatan, ya, semua sunnah-sunnah Nabi. Dan yang dimakruhkan oleh Nabi itu mesti mengandung dampak negatif. Dan negatif, kalau makruh itu ada dampak negatifnya. Kalau sunnah itu kalau diteliti betul mengandung rahasia yang besar. Kenapa kita makan pakai tangan kanan? Ini sunnah. Kalau kau makan, makanlah dengan tangan kanan. Kalau kau minum, minumlah dengan tangan kanan. Karena di tangan ini ternyata yang kanan ada 3 saraf yang masuk ke jantung. Ya, yang di sini tidak ada. Jadi kalau begitu ngangkat sampai bismillahirrahmanirrahim, ini perlu tenaga. Bismillah ngambilnya perlu tenaga. Tenaganya masuk ke jantung, diiringi dengan menyebut nama Allah. Begitu darah disemburkan, maka seluruh anggota badan kita ini dialiri oleh darah, yang darah tadi diawali dengan bismillah. Itu nambah berkah. Seperti hadis Nabi, idza akala ahadukum ta'aman falyadhkur ismallah. Kalau salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah dia menyebut nama Allah, bismillah. Bismillah ini makanan masuk ke dalam perut, kita perlu tenaga dengan awalan bismillah. Darah ini ngalirnya bagus, sampai seandainya lupa, fa inna siya, kalau lupa, ayyadhkura ismallah fi awali, kita tadi awalnya lupa baca bismillah, udah terlanjur makan, di tengah-tengah teringat, falyakul bismillah ala awalihi wa akhirihi, ya, di tengah-tengah ingat, wah kita ini belum baca bismillah, sebut baca bismillah. Terus pakai tangan kanan. Yang terbiasa kiri, bang, belajar menggunakan kanan. Terlanjur mungkin, ya, terlanjur pakai kiri. Sebab kita ini yang kita lihat, memang kadang-kadang kesalahan kita yang ngajarin anak kita dengan tangan kiri. Karena gini, kalau gendong itu kan di sini biasanya, di pinggul itu. Nah, kalau anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun, itu jarang meminggul dengan kanan, yang sering dipinggul sini. Terus yang tangan kanan ibunya menyapu, goreng, ya kalau yang gini, anak dipinggul di sini, berarti tangan anak itu ada di depan sebelah, nah gini kalau kiri, tangan kanannya sebelah kanan. Nah nanti mama anak
ma wade ma nih gini apa gini ngasihnya, di depan apa belakang? Di depan. Berarti yang nerima tangan kanan apa tangan kiri anak? Tangan kiri. Nerima bendera tangan kiri juga ya, jadi sering pakai tangan kiri kita yang Nabi sabda, idza akala ahadukum falyakul biyamini, kalau makan pakai tangan kanan. Wa idza syariba, kalau dia minum, walyashrab biyamini, minum dengan tangan kanan. Waliyakhud biyamini, kalau nerima sesuatu tangan kanan ya. Falyu'ti, kalau ngasih sama anak, sama istri, sama suami, falyu'ti biyamini. Nabi ngajarkan kanan. Yang baik-baik itu yang kanan. Tapi kalau yang buruk-buruk yang kiri, ingusan ya. Terus apa lagi bu? Cebok ini ya. Kenapa? Fa inna syaitan yaqulu wa yashrab bisimali, karena setan itu kalau makan dan minum dia pakai tangan kiri. Setan itu makannya pakai tangan kiri. Dan termasuk makan pakai tangan kanan, makan pakai tangan kiri itu termasuk penyebab tuksil qulub, bikin hati ini keras. Di antaranya yang bikin hati keras, di antaranya kata Nabi, kalau kencing berdiri. Enggak, makruh itu, makruh. Nabi enggak ngajarin kencing berdiri, makruh. Terus makan pakai tangan kiri, tidak bagus. Minum pakai tangan kiri, tidak bagus. Al-baulu qa'iman, kencing berdiri, makan dan minum pakai tangan kiri, ini termasuk yang bikin keras hati. Terus tidur setelah makan dan tengkurap ya, tidak bagus. Jadi apapun yang disunahkan Rasulullah itu mengandung manfaat, termasuk sholat malam. Kumu tasihu, bangunlah kau sholat malam maka badanmu sehat. Kenapa? Orang tidur itu darahnya lagi dingin. Nah, hampir-hampir subuh itu perlu kehangatan. Gigil kita gerak, Allahu Akbar, Subhanallah, hamdih, Subhanallahil hamd. Itu kan jam-jam 3-4 itu dingin. Dan orang yang rajin sholat malam itu aman daripada gangguan orang lain, yaitu sihir ya, aman. Nah kan diajarkan kita ketika berbuka puasa falyuftir ala tamrin. Kenapa Nabi ngajarin kita ini berbuka puasa pakai kurma? Satu, kalorinya tinggi, karbohidratnya bagus, gulanya kurma itu cepat diserap oleh badan. Beda dengan yang di es, di teh lain. Kurma itu cepat, dan orang kalau puasa rata-rata lemes. Kenapa lemes? Orang itu lagi kekurangan gula. Jadi selama siang kita puasa itu kenapa lemas? Jangan heran, karena gula yang di badan kita ini diforsir, ditarik untuk tenaga kita.
Nah begitu ketika kita berbuka puasa, makanlah gula yang cepat diserap oleh badan. Di mana? Ternyata ada di kurma. Kalau di es kan enggak, lama masih ya. Makanya sunnah kita ini makan antara maghrib sama isya, bukan setelah isya. Kalau sampean mau tidur terus makan, itu gula yang di makanan, yang di ikan, yang di minuman, itu 100% ditarik oleh badan, dimakan oleh badan, tidak pakai untuk tenaga. Akhirnya maaf kita ini banyak terserang penyakit gula, karena kelebihan gulanya tidak dipakai apa-apa. Beda ketika sampean makan antara maghrib sama isya, itu sholat masih pakai tenaga. Allahu Akbar. Dalam hadis kemarin, adzibu ta'amakum bidzikrillah, hancurkan makananmu itu dengan zikir. Jadi makanan kita ini supaya terkelola gulanya, terutama gula itu terpakai untuk tenaga. Allahu Akbar, perlu tenaga. Allahu Akbar, tenaga. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi tidak 100% diserap oleh badan. Makanya Nabi ini luar biasa. Kita ini perlu nyontoh Nabi. Cara makan Rasulullah kita sudah tidak cocok dengan Nabi. Kita kadang ngaku umatnya Nabi Muhammad, cara makannya aja sudah salah. Kita ini tidak cocok sama Rasulullah. Dalam kitab Wasiatul Mustafa, wasiat Rasulullah li auladil Mustafa, untuk keturunan Al-Mustafa. Nabi bersabda, siapa orang yang makan dengan 5 jari, fahuwa minat tami'in, orang nang makan dengan 5 jari bubuan orang nang punya sifat serakah, mintanya banyak terus, nggak mau dikit. Tahu sampean makan minta pakai tangan yang mana, Bu? Ini apa gini apa 3? Yang sampai biasa makan 5 jari apa 3 jari? 5. Makanya sampai minta semuanya banyak terus. Duit minta banyak, rumah minta banyak, ya tanah punya banyak, minta banyak terus, tidak mau kalah pokoknya. Ini katanya Nabi, bahwa minat tamiin, bubuan nang kepingin minta banyak-banyak ini. Ya. Kemudian yang ngambil 3, 4, bahwa minal mutakabbirin, orang yang masih punya sifat merasa bangga, merasa punya ini, punya ini, punya ini. Orang yang makan mati pakai 4 jari. Kita ini kan kayak merasa punya semuanya, punya motor. Itu motor siapa? Motor kulah, ya. Kita merasa masih punya, ya, padahal semuanya titipan. Kita merasa punya pun. Nah, siapa orang yang makan 3 jari, wahwa min sunnati, kata Nabi, orang itu ngikutin sunnahku. Ayo saya tanya, sampean yang mana? 3 apa 5? Katanya ngikutin Nabi. Nabi itu 3, kita 5. Terus Nabi itu kalau mengunyah 33 kali.
Ini kalau makan pakai talam kalah kita sama teman-teman. Kita baru 2 kali teman sudah habis nasi, ya kalau teman 3 kali kunyah. Makanya di pondok dulu nakal-nakal gue. Jadi anak pondok ini jangan dikira orangnya baik-baik gitu. Kadang-kadang ya lebih parah daripada orang kampung. Makan kan betalam. Ya kalau makam anak pondok ini macam-macam. Ada yang begudikan, apa gudikan? Tangannya gatal benana itu nah. Makan setalam. Supaya ndak anu, kadang-kadang gue makan tuh pura-pura bersin, tahu lah biar. Hasim nasi itu wah bubar temannya. Ya anak pondok biasa gitu tuh, bahasa kita itu ngeprank gak ya, ngeprank. Nggak kalah juga kalau mereka Hasim ininya ingusnya ke nasi, dia sendiri bisa makan, yang lain nggak mau kalah, diludahinnya. Ayo makan siapa? Itu anak pondok biar, nah itu nah akhirnya jadi kenangan. Dulu aku makan sama ini sama ini. Kisahnya jadi cerita. Satu tangannya sehat, satunya begudikan, banyak nanahnya. Makan ya setalam gue. Kisahnya makan itu. Nggak ada makan bepiring di pondok, sambil lihat. Betalam. Di rumah itu anak-anak masih betalam gue. Talam besar itu makan, silakan. Itu yang bikin saya termasuk pian. Kalau bisa serumah itu betalam. Ulun masih betalam lawan bini gue, bukan bepiring. Setalam berempat, anak-anak halus-halus itu kanan kiri anak berhadapan bini. Itu kalau bini satu. Kalau berempat ya berlima berarti kita makan. Kalau bisa kan gitu. Kalau makan itu setalam. Allah memandang rahmat kepada orang yang ketika mereka makan bersama-sama. Ada anak, ada istri. Ini maaflah orang kita bahari, orang tua kita bahari kalau makan mesti bersama-sama. Kalau sekarang enggak, kadang anak kita datang sekolah langsung cintung. Anu bapaknya belum makan, habis ikannya. Siapa yang ngabisin? Ulun mah. Kenapa tinggal kepala doang? Dagingnya nyaman mah. Nah, orang tua tinggal sisa kepala doang. Maaf. Nah, kita makan belajar bersama. Selagi kita makan bersama, Allah memandang kita dengan rahmat. Ada anak, ada istri, ada suami, ada kakek, ada nenek makan apa namanya di bawah, nah, bukan di meja. Ya, saya makan berhampar tikar tikar Banjar itu ya, tikar yang dari apa? Rotan itu ya. Itu tiap hari ya, anak istri itu makan betalam masih. Padahal anak sudah 8. Ya, tapi masih makan betalam. Itu sunnah Nabi. Nabi itu makan dengan Sayyidah Aisyah kadang sepiring berdua. Rasulullah minum, Rasulullah secangkir berdua. Ya, orang yang pernah meminum dan maaf mulutnya bekasnya diminum oleh Rasulullah. Seminum berdua kita, Rasulullah minum dulu, bekasnya bibir. Nah, kalau minum kan tidak mungkin contoh nah. Kalau umpamanya ini ulun minum gini, nah di sini, nanti minum tidak mungkin pang diputar gelasnya. Ayo coba, bisa lah diputar? Tidak bisa, orang megangnya gini. Ya berarti ini bekasnya Rasulullah diminum oleh Sayyidah Aisyah dengan gini pula. Umpamanya Siti Aisyah meminum dengan begini, maka bekasnya itu pun diminum oleh Rasulullah. Jadi bergantian. Coba nah umpamanya ada suami minum gini, tahu-tahu mau bininya mau minum, ngambil tisu, bekasnya terus diusap. Saya tanya, tersinggung enggak? Rasulullah tidak. Bekasnya senangnya bekasku diminum oleh Rasulullah. Rasulullah pun begitu pula senang Siti Aisyah ketika meminum bekas yang
diminum oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya menimbulkan ulfah. Ulfah itu kasih sayang. Jadi kalau berbuka puasa pakai kurma. Kenapa? Fa innahu barakatun. Karena di dalam kurma tadi, yang di pertama kali makan kita, ajaran oleh Rasulullah, Nabi katakan di dalam kurma itu ada keberkahan. Apalagi pian kalau kurma Nabi. Nabi itu seneng kalau kurma itu direndam. Bikin kurma pagi gini Bu 7, kita rendam, kita minum malam. Itu menghilangkan 72 macam racun yang ada di badan. Bikin sore, pagi minum. Biji tidak usah dibuang, biar aja direndam ya. Belum biasa gitu Bu, minum. Dan rasanya tidak kayak kurma lagi, tapi kayak ini kayak air aren itu karena sudah mengalami itu, kalau direndam bisa menjadi minuman keras itu mengalami gitu, oksidasi. Betul lah sampai ini, kayaknya salah kayaknya. Bukan oksidasi, apa ya, fermentasi ya, kayak tape jadi mateng, air jadi kayak ya, mengalami fermentasi, jadi berubah, rasa berubah. Tapi kalau kelamaan 2 hari minum gini dia jadi mabuk ya. Sehari itu langsung menghilangkan 72 macam penyakit. Nah, berbuka puasa Allah, minum itu bismillah, taruh lagi kayak gini Bu cara minumnya Bu. Nih, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Itu cara kedua. Kalau cara pertama yang paling gampang dan berkah, bismillahirrahmanirrahim. La tanafas fil ina, ujar Nabi, jangan bernapas di air, di gelas. Washrobil ma'a masan wala tasrobil masa abban, ujar Nabi kalau minum masan itu bibir ketemu bibir mulut ketemu bibir gelas. Wala tasrobul ma'abban, jangan meminum abban itu gini umpamanya lok fa innahu yurisul kabat, karena membikin orang itu punya penyakit jantung, mati mendadak. Ada biasanya gitu Bu ya. Minumnya kayak gitu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, yang kedua yaitu bismillah, alhamdulillah, bismillah. Nah, ini yang paling bagus. Moga pian amalakan. Ini caranya gini Bu, bismillah, minum, alhamdulillah, minum lagi, bismillahirrahmanirrahim, minum, alhamdulillahirabbil alamin. Minum lagi, bismillahirrahmanirrahim, minum, alhamdulillahirabbil alamin, arrahman arrahim. Oke, tidak sama loh. Ini contoh yang paling bagus. Amalan ini ada di dalam kitab Ihya. Amalan ini ada di dalam kitab Sayyurus Salikin. Amalan ini ada di dalam kitab Risalatul Mu'awana. Paling bagus-bagusnya. Kayaknya tidak perlu contoh lagi, sudah banyak saya minum kayaknya ini. Ya, sudah lengkap kayaknya tadi sudah.
itu mengandung berkah. Apa berkah itu? Ziyadatul khair. Nanti berentek bu, pian makan kurma nanti berenteknya banyak, namanya berkah. Berkah itu tambahnya kebaikan. Bisa jadi pian tambah sehat, bisa jadi Allah kasih diberikan kemudahan, bisa jadi macam-macam, namanya barokah, ziyadatul khair. Nah itu makan dengan apa? Kurma. Fa illam yajid tamron, kalau kebetulan tidak mendapatkan kurma, tidak ada, ganti yang lain, jangan makan. Nabi kasih langsung, fal yuftir bil ma'i, berbukalah dengan air. Fa innahu tahur, karena air itu sangat bersih. Kita kadang ndak cendol, es degan ya, yang gitu-gitu. Itu maaf, gulanya itu sulit, lama untuk dicerna oleh perut. Ya, lama. Yang bagus itu kurma. Wallahu a'lam bishawab. Moga sedikit yang disampaikan ini membawa manfaat, keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Ini saya hari tanggal 3 besok, hari Ahad, itu menikahkan putri saya. Tahu undangannya cukupkah? Ibu-ibu kalau bisa datang saya kasih undangan. Nih, ini bapak-bapak cukup enggak kira-kira? Tolong minta dibagikan. Ya. Ibu-ibu ada di mobil ada. Kalau di rumah jam 11 sampai selesai. Ya. Jam 11 saya. Kalau kurang dikasih ibu-ibu, nanti tak kasih di mobil ya. Moga-moga bisa datang ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah adil amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liauladina wa limasyayikhina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa dhawil huquqil wajibati alaina wa ala jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana husnal khatimah. Ambil di mobil di sana, di belakang, di tengah ya. Khtim lana husnal khatimah inda ajalina qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lana dzunubana wa liwalidina ya Rabballah mandur bi'ainir rahmah wandur ilaihi bi'ainil maghfirah wandur ilaihi bi'ainir ridha. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa orang tua kami, sayangi orang tua kami, lemah lembutlah kepadanya ketika beliau lemah, sebagaimana beliau dulu lemah lembut kepada kami ketika kami masih lemah. Ya Allah ya Rahman, pandanglah orang tua kami dengan pandangan kasih sayang-Mu, dan pandanglah orang tua kami ya Allah dengan pandangan ampunan-Mu. Pandang orang tua kami ya Allah dengan pandangan ridha-Mu, sehingga seluruh dosa-dosa orang tua kami Kau ampuni ya Allah. Matikan kami semuanya dalam kondisi husnul khatimah. Kumpulkan kami nanti di dalam surga-Mu dengan orang tua kami, guru kami, anak-anak kami, istri kami, suami kami, dan seluruh saudara kami di dalam surga-Mu, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu dikasih apa-apa.
moga-moga bisa hadir. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.